Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Semantik Al-Quran pada mahasiswa IAT Himpunan Kalijaga yang mengambil mata kuliah ini, atau mahasiswa-mahasiswa peminat studi Quran yang lainnya, atau siapapun yang juga kebetulan mendengar mengikuti video ini. Kali ini kita akan membahas buku Relasi Tuhan dan Manusia Toshiko Jutsu bab 8 tentang Jahiliyah dan Islam. Pada bab 9 ini kita akan membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dalam konteks hubungan Tuhan dan hamba. Jadi sebelumnya kita di awal sudah bicarakan tentang hubungan ontologis, hakikat Allah dan manusia dalam perspektif Al-Quran secara semantik. Yang kedua, hubungan komunikatif, hubungan relasi komunikatif, bagaimana komunikasi antara Tuhan dan manusia. Jadi dalam bagian itu kita mengungkap bagaimana Al-Quran menggambarkan, mendefinisikan atau menjelaskan pandangan dunianya, world anschauungnya mengenai yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan dan manusia itu berkomunikasi. Ada dua, komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini hubungan berikutnya adalah hubungan dalam bentuk Tuhan sebagai Rob, sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, dan manusia sebagai hamba. Kalau sedikit berbeda dari yang pertama, kalau yang pertama itu hakikat pendefinisian tentang apa itu Tuhan dan apa itu manusia. Kalau di sini udah masuk ke wilayah peran Allah sebagai Tuhan dan peran manusia sebagai hamba. Kalau sebelumnya itu hakikat Allah sebagai pencipta dan hakikat manusia sebagai makhluk di bab yang relasi yang pertama, dan di relasi yang ketiga ini adalah peran Allah sebagai Tuhan dan peran manusia sebagai hamba. Ada beberapa hal, ada 3 subbagian yang dia bahas di sini. Pertama, Islam dan konsep penyerahan diri. Kedua, tentang pergeseran dari konsep hilmun ke Islam. Dan yang ketiga tentang din. Bagaimana penjelasan Toshiko Jutsu tentang semua itu? Mari kita lihat. Semuanya kembali ke bagaimana orang Arab pra-Islam mengenal kata Allah. Sudah berulang-ulang kita sebut dalam kuliah ini bahwa Allah itu bukannya tidak dikenal oleh orang Arab pra-Islam. Mereka telah mengenal kata Allah dan juga telah mengenal konsep Allah dengan modelnya sendiri. Tapi seperti ditegaskan sebelumnya, konsep tentang Allahnya orang jahiliyah itu berbeda dengan konsep yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Konsep mereka itu berserakan dan tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan tunggal, Tuhan tunggal. Bagi mereka Allah adalah Tuhan tinggi, tapi bukan Tuhan tunggal. Tapi Al-Quran memperkenalkan Allah sebagai Tuhan tunggal. Nah, itu konsekuensinya besar terhadap kultur masyarakat Arab waktu itu. Jika sebelumnya Allah itu tidak konsep tentang keallahan, konsep tentang ketuhanan itu tidak berada di pusat kesadaran kehidupan mereka, tapi Al-Quran memposisikan Allah berada di pusat segala hal. Makanya konsekuensinya sangat besar terminologi Allah ini ketika diperkenalkan oleh Al-Quran bagi masyarakat Arab waktu itu. Allah diperkenalkan sebagai pusat segala kejadian, dan itu merubah cara mereka itu secara kuat bertentangan dengan cara mereka memahami Allah selama ini. Konsekuensi semantiknya apa? Jika sebelumnya Allah itu tidak berposisi sebagai Tuhan yang paling tinggi, sebagai Tuhan tunggal, dan sekarang
dan berada di pinggiran sekarang ditarik oleh Quran ke tengah. Kalau itu kita gambarkan, anggaplah ini gambaran dari kebudayaan Arab waktu itu. Jika sebelumnya konsep tentang Allah itu berada di pinggir, Al-Quran menariknya ke tengah. Dan ketika di tengah ini, itu menciptakan relasi yang baru bagi mereka. Mengapa? Karena selama ini bukan ini. Sebelum Quran, bukan ini yang di tengah oleh masyarakat Arab. Bukan Allah yang mengendalikan semua kesadaran lain mereka, tapi Allah hanya di pinggir saja. Tapi ketika Allah diposisikan oleh Al-Quran ke tengah, maka itu merubah banyak hal dari cara hidup orang Arab. Nah, hubungan yang paling pertama kelihatan itu adalah bahwa Al-Quran memperkenalkan Allah sebagai Tuhan dan manusia sebagai hamba. Itu artinya ada konsep ibadah. Ini yang kemarin kita bahas, bahwa kritik Al-Quran terhadap konsep Allah versi jahiliyah itu adalah mereka sebenarnya tahu Allah itu adalah Tuhan pencipta, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan yang merubah, yang berperan terhadap manusia, tapi itu tidak lantas membuat mereka berpikir, oh jika Allah begitu, maka Allah lah yang harus kita sembah. Belum sampai ke sana. Itu yang dikritik oleh Al-Quran terhadap konsep Allahnya orang jahiliyah. Tetapi Al-Quran perkenalkan Allah ke tengah dan memunculkan apa itu konsep ibadah. Maka manusia itu harus beribadah kepada Allah. Nah, itu yang ditekankan oleh Al-Quran. Kalau versi sebelum Quran, tidak, mereka kenal Allah, tapi ya udah begitu saja, tidak ada konsekuensi ibadahnya. Dan konsep ibadah ini itu lebih tekankan lagi ketika Al-Quran memperkenalkan konsep Islam. Islam itu adalah berserah diri secara total. Jadi menjadi seorang hambanya Allah, menjadi seorang hambanya Tuhan, itu artinya berserah diri kepada Tuhan. Dan ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dengan konsep yang selama ini membentuk kehidupan mereka. Perbedaannya di mana Islam itu yang dipertentangkan oleh Al-Quran dengan jahiliyah. Bagaimana maksudnya? Nanti perlahan-lahan kita masuk ke sana. Jadi Toshiko bagaimana dia menjelaskan jahiliyah? Ini bahasan kita sekarang, bahwa menurut dia jahiliyah itu tidak identik dengan zaman pra-Islam dalam konteks ini. Jahiliyah ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang karakter orang Arab di zaman itu. Bukan tentang masa, tapi tentang karakter. Bukan tentang waktu setelah Islam, waktu Islam dan sebelum Islam, tapi karakter masyarakat Arab sebelum Quran, sebelum Islam itu seperti apa. Yang pertama itu yang dia tegaskan. Yang kedua, jahiliyah itu ternyata menurut Toshiko Jutsu itu bukan antonim dari ilmu. Jahiliyah dan ilmu itu adalah makna belakangan. Makna pertama, jahiliyah itu lawannya bukan ilmu. Jahiliyah itu lawannya, makna dasarnya adalah hilmun, bukan ilmun. Dan jahiliyah itu artinya apa? Artinya jahiliyah itu bukan bodoh. Memang ada nuansa bodoh nanti dalam makna jahiliyah, tapi itu nuansa ketiga. Dan maknanya sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali nuansa itu. Ilmu dan bodoh ini lebih banyak ke hilmun. Nah, di masa pra-Quran, jahiliyah itu lawannya adalah hilmun. Nah, ketika Al-Quran datang, Al-Quran mengkritik masyarakat jahiliyah dan mengevolusi konsep hilmun menjadi Islam. Nuansa semantik Al-Quran ketika memperkenalkan Allah sebagai Rabbun dan manusia sebagai hamba, abdun, itu berada dalam posisi mengkritik jahiliyahnya orang Arab
Lawan jahiliyah itu apa? Hilmun. Artinya apa? Ketika mengkritik jahiliyah kan mendukung hilmun kan, logikanya kan seperti itu. Benar. Tapi hilmun tidak berhenti di hilmun saja, di-upgrade, dievolusi, dikembangkan menjadi Islam. Argumen besarnya dalam buku ini itu. Detailnya bagaimana? Nah, detailnya adalah kembali ke konsep jahiliyah sendiri. Jahiliyah itu, kata Toshiko, bukanlah tentang kebodohan, sudah kita bahas tadi. Jahiliyah itu adalah tentang harga diri. Jadi makna jahiliyah itu tidak melulu negatif, kata Toshiko Izutsu. Jahiliyah itu adalah tentang orang yang memiliki karakter kuat, kepercayaan diri yang sangat tinggi. Karena itu emang dia akan memiliki hubungan yang dekat dengan arogansi, kesombongan. Mengapa? Karena mereka percaya sekali dengan dirinya, dan karena itu angkuh, tidak mau menerima saran, berdarah panas, tidak mau tersinggung, bahkan karena hal-hal yang kecil mereka bisa tersinggung. Makanya perang itu salah satu mekanisme sosial di zaman itu. Jadi jahiliyah itu tentang itu. Jahiliyah tentang harga diri, kebanggaan, pokoknya suatu yang artinya itu membuat arogansi. Tentang apa ya, bisa kalian bayangkan itu maksudnya. Nah, itu makna dari jahiliyah, makna pertama dari jahiliyah. Nah, manifestasinya memang arogansi. Manifestasinya adalah, kalau dalam bentuk jelek, manifestasinya adalah zulmun, zolim. Tapi idenya jahiliyah itu adalah tentang karakter diri, tentang self pride, tentang kebanggaan, tentang diri, merdeka. Jadi konsep-konsepnya jahiliyah itu adalah fata. Fata itu orang yang kuat dengan dirinya, tapi karena fata, karena begitu kuat percaya dirinya, memiliki irdun yang kuat, maka dia aba terhadap hal-hal di luarnya. Darah muda kalau bahasanya Roma Irama kan. Maka mereka juga apa yang disebut dengan istighna, merasa cukup dengan diri sendiri tanpa perlu ada merasa gengsi jika ada bantuan, jika ada saran, dan seterusnya. Dan tughyan, ingkar terhadap apa yang berada di luar dirinya, dan hurun, merdeka, merasa merdeka, terbebas dari semua hal. Itu adalah konsep jahiliyah. Makna pertama dari jahiliyah. Karena konsep makna pertama jahiliyah seperti itu, makna keduanya, jahiliyah itu karena sikapnya seperti itu, mereka menjadi terhalang untuk berpikir secara baik. Terhalang untuk menggunakan akal. Tidak kelihatan ya? Silahkan. Jahiliyah pertama itu adalah tentang kebanggaan. Makna pertamanya kebanggaan diri. Makna keduanya, karena kebanggaan yang begitu besar bagi mereka, mereka itu terhalang untuk berakal sehat. Ya, ini persis seperti darah muda lagu Roma Irama itu. Terhalang untuk berakal sehat. Pantang tersinggung, meskipun karena provokasi yang sangat kecil. Jadi ketika terjadi ketersinggungan itu, mereka akan marah, akan melampiaskan emosinya karena merasa harga dirinya rusak. Nah, manifestasinya adalah mereka terhalang untuk berpikir sehat. Akhirnya apa? Ya udah perang dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itulah. Mengapa? Karena mereka tidak terkondisi untuk bisa berakal sehat, untuk menalar secara tenang. Nah, itu bertentangan, berlawanan dengan hilmun. Hilmun itu lawannya jahiliyah. Hilmun itu adalah ya orang yang bangga
tapi memiliki kuah, memiliki kudrah untuk mengontrol emosi, mengontrol diri. Karena kudrah itu dia tidak mewujud menjadi hal-hal yang destruktif. Itu hilmun itu. Hilmun lawan dari jahiliyah. Makna ketiga dari jahiliyah barulah dalam makna bodoh. Apa bedanya nomor 3 dan nomor 2? Nomor 3 ini ya bodoh dalam arti ya akalnya pendek, bukan akalnya pendek ya, tapi kemampuan nalarnya atau kemampuan ya bodoh dalam arti bahasa Indonesia biasa lah. Slow learner mungkin kalau kita kontekskan dalam pembelajar yang tidak pintar. Tapi kalau di sini itu bukan tentang kualitas akal, bukan kualitas kebodohan atau kepintaran, tapi situasi yang menghalangi mereka untuk menggunakan akal. Jadi bukan tentang bentuk dari akal, tapi terhalang untuk menggunakan akal. Kalau ini baru kualitas atau bentuk dari akal. Itu makna ketiga. Tapi makna ini sangat pinggiran kata Toshiko. Mengapa? Karena istilah jahiliyah digunakan oleh Al-Quran dalam dua makna ini. Seperti hamiyah jahiliyah dalam surat apa itu saya lupa. Orang kafir itu menggunakan hamiyahnya jahiliyah. Hamiyah ini kebanggaan, merasa hebat. Nah, jadi karena mereka merasa hebat, merasa cukup, cukup dengan dirinya sendiri, artinya mereka tidak mau menerima standar online. Disitulah pesan Nabi Muhammad itu mental terhadap mereka. Mereka tidak menerima itu ya karena mereka merasa ya saya udah orang hebat, ngapain lagi saya menerima dari orang-orang lain. Konteksnya seperti itu, penolakan. Ya secara kultur orangnya emang sudah bebal seperti itu, makanya ketika ada masuk input baru ya mental. Jadi di sini konsep jahiliyah itu belum ada konsep religiusnya. Belum ada religius, tapi baru konsep tentang karakter jiwa, karakter pribadi aja. Konsep jahiliyah itu baru menjadi berkaitan dengan konsep religius ketika jahiliyah itu sudah, di sini kan jahiliyah berlawanan dengan hilmun. Ketika hilmun sudah dikembangkan menjadi Islam. Islam kan udah konsep religius kan. Hilmun ini juga belum konsep religius ya. Hilmun ini adalah kuwah atau kudrah untuk mengendalikan emosi. Ini memaafkan. Kalau diprovokasi memaafkan, itu adalah kudrah. Tapi memaafkan bukan dalam konteks memaafkan dalam posisi lemah. Misalnya pemerintah minta maaf kepada rakyat memaafkan, bukan seperti itu. Berarti kan orang yang memaafkan karena dalam posisi lemah tidak mungkin untuk membalas, maka dia memaafkan. Bukan itu hilmun itu. Hilmun itu adalah memaafkan dalam posisi kuat. Dia sebenarnya bisa dan mampu untuk melawan, membalas, tapi memilih untuk tidak. Itu adalah hilmun. Dan itu juga belum ada konsep religiusnya. Konsep religiusnya muncul ketika hilmun itu sudah dikembangkan oleh Quran menjadi Islam. Otomatis jahiliyah ini udah konsep religius. Otomatis jahiliyah ini juga menjadi konsep religius yang kemudian menjadi dekat dengan konsep kufrun. Nggak kelihatan? Kufrun, kafir. Begitu kira-kira maksudnya. Jahiliyah dan hilmun ini mungkin bisa kita analogikan dalam konteks perdebatan di sosmed ya, antara orang hebat, anggaplah misalnya antara seorang profesor dalam bidang tertentu dengan netizen julin, entah siapa-siapa yang menentangnya. Jadi itu jahiliyah itu adalah orang yang merasa bangga akan dirinya, jadi dia tidak menerima apa yang pesan disampaikan oleh si profesor misalnya.
Lantas dia tersulut emosinya untuk mengomentari beliau, mengomentari, nggak kelihatan ya. Jadi pindah antara Hilmun dan jahiliyah. Perdebatan antara seorang profesor dengan seorang random, entah siapa, yang tidak punya kualifikasi. Nah, profesor ini memberi, anggaplah sosial media, nge-tweet atau bikin posting Facebook atau video atau apa. Nah, si random ini karena dia merasa bangga dengan dirinya, setelah merasa pintar, merasa hebat, pokoknya itu tentang kebanggaan dirinya, dia merasa terprovokasi dengan konten dari beliau, maka dia membalas dengan celaan, dengan apa-apa. Nah, si profesional adalah orang yang lebih tinggi dari dia dalam konteks apa yang diperdebatkan. Ketika beliau ini memilih untuk memaafkan dia dan memilih untuk menolak, memilih untuk tidak menanggapi secara emosional, maka si profesor ini adalah berada dalam tataran Hilmun, versi zaman Praquran, Arab Praquran. Dan si random ini adalah jahiliyah. Jadi jahiliyah versi kontemporernya seperti itu. Kita temukan banyak sekali di saat ini. Perdebatan, mungkin perdebatan di kelas juga. Kadang-kadang kita perdebatan di kelasnya, mungkin kalian juga harus sering mawas diri, sering introspeksi. Apakah perdebatan itu emang untuk berdiskusi atau justru merasa bangga, merasa hebat, memperlihatkan kebanggaan, memperlihatkan kehebatan? Maka diskusinya adalah untuk mendukung kehebatan, bukan untuk menemukan jawaban. Itu adalah jahiliyah kalau yang pertama. Itu jahiliyah. Nah, karena jahiliyah itu seperti itu dan Hilmun ini seperti ini, jelaskan sekarang titik perbedaannya. Bagaimana ketika Hilmun ini udah masuk ke konteks Islam? Begini modelnya. Jahiliyah adalah tentang diri yang merasa cukup, yang tidak mau, yang tidak mengakui keberadaan sesuatu hal yang lebih dari dia. Sementara Al-Quran memperkenalkan Allah sebagai zat yang paling ultim, yang paling tinggi. Maka otomatis ini memperkenalkan Allah itu bertentangan dengan budaya jahiliyah. Mengapa? Karena Allah itu, konsekuensi dari Allah, dari konsep Allah yang diperkenalkan Al-Quran itulah manusia itu menjadi manusia lemah, hina. Dan itu kan sangat berbeda dengan jahiliyah tadi. Jahiliyah itu bangga, besar, arogan. Dan ketika Al-Quran memperkenalkan Allah, itu konsekuensinya manusia itu lemah, hina, buruk, tidak sempurna, dan itu bertentangan dengan jahiliyah. Jadi ketika jahiliyah ini, itulah mengapa mereka jahiliyah itu menolak konsepsi yang diperkenalkan oleh Al-Quran mengenai Allah. Dalam konteks ini artinya apa? Artinya jahiliyah sudah bergerak dari jahiliyah yang horizontal antara manusia, bangga terhadap diri, bangga terhadap manusia yang lain, ke jahiliyah yang vertikal, Allah, Tuhan. Sebelumnya jahiliyah itu antar sama manusia saja kan, tapi ketika Al-Quran memperkenalkan Allah, maka jahiliyah itu memposisikan dirinya berbangga, istighna, tughyan terhadap Allah, maka dia vertikal. Lawan dari jahiliyah apa? Lawan jahiliyah adalah Hilmun. Hilmun vertikal juga dalam konteks ini, berarti kan kalau sebenarnya Hilmun yang horizontal dengan manusia, tapi ketika jahiliyah sudah ada nuansa vertikalnya, lawannya juga ada nuansa vertikal. Tapi itu belum cukup menurut Quran. Mengapa belum cukup? Karena Hilmun itu adalah quwwah dan qudrah, kemampuan. Dan Hilmun itu adalah orang yang lebih tinggi terhadap orang yang lebih rendah. Konteksnya kan manusia Hilmun kepada Allah nggak seperti itu, nggak bisa seperti itu. Maka Hilmun ini diturunkan dan digantikan dengan Islam. Di Islam inilah ketemu
manusia yang lemah, yang hina, yang jelek, yang akhirnya apa? Yang akhirnya harus tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Itu evolusi kata hilmun ya, penjelasannya. Dari jahiliyah dulu yang tidak yang apa? Jahiliyah yang menolak tentang konsep Tuhan. Sebelumnya kan horizontal menjadi ini, maka hilmun juga akhirnya ada nuansa vertikalnya tapi tidak cukup dan diteruskan ke konsep Islam. Karena itu jahiliyah menjadi ada nuansa religiusnya, maka jahiliyah dekat dengan kafir. Begitu konteksnya di sini. Itu penjelasan Toshiko tentang bagaimana Al-Quran menciptakan Anshong baru terkait hubungan antara hamba dan Tuhan melalui Al-Quran, yang itu memodifikasi bagaimana konsep orang Arab Al-Quran tentang jahiliyah dan hilmun. Itu kesimpulan besar tentang jahiliyah, hilmun, Islam. Satu lagi, Toshiko membahas din. Apa itu maksudnya? Apa makna din di sini? Kita persingkat saja. Kalau din itu ada dua dimensi dari din ini, kata Toshiko. Dimensi pertama adalah dimensi personal, yaitu apa? Sikap manusia secara personal yang tunduk kepada Allah. Jadi ini tentang rasa personal, tentang sikap personal, tentang ketaatan, ketundukan personal. Dan din yang sosial, yang terobjektifikasi. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika di sini personal A, personal B, personal C, personal D, personal E masing-masing memiliki rasa, memiliki bentuk ketundukan yang sama, maka ini telah menjadi sebuah institusi ketundukan, agama yang terinstitusi. Dan agama yang terinstitusi ini kemudian dia membentuk sebuah kategori yang objektif, yang bisa kita pilah antara si A dan agamanya. Maka di situ ada Muslim dan Islam. Muslim adalah orangnya yang secara personal dia tunduk, berserah diri dengan bentuk din kepada Allah. Dan Islam adalah ketundukan oleh banyak Muslim itu ketika dijadikan sebuah kategori tersendiri yang terobjektifikasi. Menjadi terobjektifikasi itu ya berarti ini menjadi subjek dan ini menjadi objek. Muslim menjadi orangnya dan aktivitas yang dilakukannya itu adalah Islam. Nah, ini dekat dengan konteks milah, dengan kata milah. Jadi dinun dan milah itu, dinun itu ada dua hal ini, tapi di level kedua ini dekat dengan milah. Nah, milah ini menarik nih. Walan tarda anqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ayat itu menyebut milah, bukan din. Yahud dan Nasara itu tidak akan reda kepada Muslim selama tidak mengikuti milahnya, jadi mengikuti agama yang terinstitusi. Jadi itu bukan tentang din. Bisa jadi dalam logika ini, dalam konteks din ada kesamaan-kesamaan antara Islam, Nasrani dan Yahudi karena emang sama-sama dari Ibrahim induknya, tapi ternyata masing-masing membentuk milah yang berbeda dan mereka itu tidak reda kalau belum milah. Makanya di belakang ahwa, jadi berupaya memaksa orang untuk masuk ke milah itu adalah bentuk dari ahwa. Padahal din itu di level personal, din itu bisa jadi banyak kesamaan antara mereka ini yang
bisa mempersatukan. Ini tidak disebut oleh Toshihiko, dia cuma sampai sini saja, tapi saya kepikiran saja konsekuensi dari pemahaman Toshihiko ini bisa membawa kita kepada penafsiran seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan pada bab ini. Untuk bab berikut nanti saya upload materinya, karena bukunya mungkin kalian juga belum sempat mendapatkan semuanya, jadi saya kirim aja versi tesisnya nanti di e-learning, silahkan di download masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf tadi ada beberapa bagian yang mungkin itu ya tidak masuk ke dalam kamera, tapi mudah-mudahan versi sekarang ini lebih kelihatan tulisannya daripada yang sebelumnya. Kalau begitu kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.